Di tengah proses diplomasi, Trump justru meremehkan negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung di Pakistan. Dengan gaya bicaranya yang khas, Trump menegaskan bahwa posisi Amerika Serikat sudah tidak tergoyahkan. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Trump sesumbar bahwa kekuatan militer Tehran telah dilumpuhkan mulai dari armada angkatan laut hingga sistem pertahanan udara mereka. Meski mengakui adanya jalur komunikasi diplomatik yang terbuka di Islamabad, saat ini militer Amerika Serikat dilaporkan tengah sibuk melakukan penyisiran ranjau di Selat Hormuz yang masih tutup bagi sebagian besar kapal kargo pembawa minyak dan gas dari Teluk Persia. Terkait blokade tersebut, Trump mengeluarkan peringatan keras Washington akan memastikan Selat Hormuz kembali dibuka dengan atau tanpa kerjasama dari pihak Iran. Yeah, I'm getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats, too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers, they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. Diketahui pemirsa, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengancam penghancuran total Iran jika negosiasi yang digelar di Pakistan berujung kegagalan. Trump memperingatkan bahwa militer Amerika Serikat mempersiapkan diri dengan amunisi terbaik untuk kembali menyerang Iran apabila kesepakatan gagal tercapai. Hal ini disampaikan Trump sebelum menaiki Air Force One untuk menuju acara penggalangan dana pada hari Jumat malam di Virginia. Ancaman Trump tidak lama setelah Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bertolak ke Islamabad, Pakistan untuk memimpin delegasi Amerika Serikat dalam perundingan dengan Iran. Trump menyinggung soal penghancuran total Iran. Lebih lanjut, Trump mempertanyakan kejujuran tim negosiasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan mencakup Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi serta pejabat Teheran lainnya. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dan pandangan diaspora mengenai negosiasi yang berlangsung, kita akan berbincang dengan WNI di Iran, Ismail Amin. Selamat pagi waktu Indonesia, Ismail. Ya, selamat pagi waktu Iran, Mas Jos dan Mbak Valeri. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Ismail, boleh diceritakan sedikit berkaitan dengan perkembangan di sana. Apakah serangan-serangan liar dari Amerika Serikat maupun Israel masih menghantam Teheran di tengah negosiasi ini berlangsung? Ya, Mas Jos, secara umum situasi khususnya di Teheran sebagai ibu kota Iran itu relatif terkendali dan tidak kami mendapatkan informasi adanya serangan langsung. Bahkan karena bersamaan dengan jeda perang ini, itu peringatan 40 hari gugurnya Ayatollah Ali Khamenei, sehingga masyarakat Iran memperingati hari ini. Itu dari 3 hari yang lalu, mulai dari hari Kamis, masyarakat Iran turun ke jalan. Tiap malam mereka meramaikan peringatan ini dengan membawa bendera nasional mereka, membawa poster wajah Ayatollah Ali Khamenei. Mereka menyatakan, dan juga melakukan konvoi kendaraan, mereka menyatakan dukungan kepada pemerintah dan militer Iran. Mereka juga sebenarnya menegaskan bahwa perundingan ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena mereka menyatakan bahwa tidak lagi percaya kepada Amerika Serikat dan Israel. Karena pengalaman sudah 2 kali pada saat sedang melakukan negosiasi dan perundingan sedang berlangsung, Amerika Serikat dan Israel itu melancarkan serangan ke Iran, sehingga secara langsung mereka tidak optimis dengan hasil yang akan didapat oleh negosiasi ini. Namun karena pemerintah dan juga Ayatollah Said Mujtaba Khamenei menyepakati adanya perundingan ini, mereka tetap memberikan dukungannya. Ismail, sebenarnya apa saja sih dampak konflik ini, terutama bagi aspek keamanan dan juga perekonomian warga di sana?
tentu saja setiap perang itu memberikan dampak, terutama psikologis dan ekonomi. Namun kami melihat di Iran ini itu tidak sama sekali tidak terasa, bahkan tidak ada perbedaan dengan sebelum perang. Yang menjadi perbedaan adalah tiap hari masyarakat Iran itu melakukan aksi unjuk rasa, melakukan aksi demonstrasi, melakukan payu akbar, melakukan konvoi kendaraan, karena memang dalam beberapa hari yang lalu itu diliburkan sehingga mereka menyibukkan diri dengan aksi-aksi seperti itu. Mereka menyatakan dukungan, mengecam Amerika Serikat dan Israel, dan juga mengatakan bahwa jalan-jalan yang mereka kuasai tiap pagi, tiap siang dan malam itu untuk tidak memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang pro terhadap Amerika Serikat yang menyatakan ingin perubahan rezim, sehingga kemudian tidak ada lagi narasi-narasi seperti itu yang muncul. Solidaritas antara masyarakat Iran yang begitu sangat menguat, meskipun terjadi kekhawatiran terhadap eskalasi, namun aktivitas ekonomi masih tetap berjalan. Mulai Sabtu kemarin, aktivitas pendidikan juga sudah mulai aktif kembali setelah masa libur panjang. Namun sebagian kampus dan sekolah itu melakukan proses pembelajaran secara online. Jadi kami melihat dan memantau langsung bagaimana masyarakat Iran itu melakukan aktivitasnya secara biasa dan normal. Oke, Ismail, lebih lanjut berkaitan dengan jalannya pemerintahan sebelum nanti kita bahas soal negosiasi ya. Bagaimana kondisi pemerintahan ini mengingat sebelumnya sempat ada kabar begitu ya bahwa Ayatollah Said Mojtaba Khomeini ini berada dalam kondisi kesehatan yang belum fit untuk menjadi pengambil keputusan. Perkembangannya seperti apa? Memang benar, karena dikabarkan memang sejak awal bahwa beliau ikut terluka oleh serangan Amerika Serikat dan Israel di awal perang. Namun kami melihat bahwa pemerintah ini tetap berjalan stabil dan fokus pada dua hal, yaitu bagaimana menjaga keamanan dalam negeri, dan itu juga memang terbukti bagaimana masyarakat tetap menjalankan kehidupan mereka secara normal, harga tetap stabil, dan juga kami melihat tidak ada chaos, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan terkait dengan keamanan dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah fokus pada memperkuat posisi Iran dalam negosiasi, dan kita lihat juga memang bagaimana Iran saat ini juga memiliki posisi bargaining politik yang kuat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Ada upaya menjaga keseimbangan antara ketegasan di lapangan dan juga fleksibilitas di meja diplomasi. Dan kami melihat sampai sekarang semuanya masih dalam kondisi yang relatif stabil dan aman. Tadi Ismail juga sudah sempat menyebutkan kalau memang ini kan bukan perundingan yang kali pertama ya, sudah 2 kali sebelumnya. Lalu apa yang membuat Iran ini harus tetap optimis nih dengan negosiasi yang sedang berlangsung saat ini? Ya, sebagaimana sering ditegaskan oleh Iran, Mbak Valeri, bahwa Iran itu siap dalam segala bentuk skenario. Ketika diajak berunding, maka mereka akan siap berunding, dan ketika diserang, mereka akan melakukan serangan balasan. Karena memang Iran sejak awal mengatakan bahwa kami tidak mencari perang. Sehingga kemudian ketika meja perundingan ini kembali dibuka dengan catatan tuntutan Iran yang akan dibahas dan dirundingkan dan akan direalisasikan dan dipenuhi nanti, maka kemudian Iran pun turun ke meja perundingan ini. Karena memang sejak awal ketika meja perundingan ini sering ditawarkan oleh Donald Trump, Iran mengajukan beberapa tuntutan, mengajukan 10 tuntutan, bahwa ini akan dibahas. Lalu kemudian sering kali Donald Trump menolak sehingga kemudian tidak terjadi perundingan ini. Tapi kemarin ketika masa tenggang atau deadline dari ancaman Donald Trump itu mendekati deadline, itu Donald Trump tiba-tiba menyatakan bahwa siap bernegosiasi dengan membahas 10 tuntutan Iran, sehingga kemudian Iran pun kemudian bersedia untuk melakukan negosiasi. Ya, Ismail, berkaitan juga dengan siap dengan semua skenario ya, sebelumnya juga Donald Trump mengatakan ada ancaman penghancuran total nih kepada Iran. Apakah ini juga sebenarnya ancaman ini mendorong Iran untuk mau bernegosiasi atau di sisi lain justru tetap berantisipasi dengan segala skenarionya? Iya, respon dari Iran itu sering dikatakan itu tegas dan terukur. Jadi Iran menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi berbagai skenario namun tetap membuka ruang diplomasi. Jadi pesannya jelas, yaitu tidak mencari perang tapi juga tidak akan mundur dari kepentingan nasional. Sebagaimana sudah dibuktikan bahwa ketika Iran diserang, Iran pun kemudian memberikan serangan balasan. Dan sampai pada sebelum terjadi perundingan ini sudah 100 gelombang serangan yang telah dilancarkan Iran. Ini menunjukkan bahwa Iran memang telah memiliki kesiapan terhadap skenario terburuk apapun yang terjadi. Sebagaimana
yang sering ditegaskan jika kami diminta berunding maka kami akan berunding, dan jika kami diserang maka kami akan melakukan serangan, dan itu telah dibuktikan Iran sampai saat ini. Oke, terakhir Ismail, apa yang menjadi harapan warga di sana terhadap negosiasi yang berlangsung hingga saat ini? Jadi sebenarnya harapan warga Iran itu adalah harapannya sederhana, yaitu keamanan dan stabilitas. Sehingga kemudian ketika negosiasi ini berlangsung, maka yang diminta oleh warga adalah perang yang sifatnya penghentian perang secara permanen, yaitu perdamaian yang bisa dipastikan dan tidak akan lagi terulang kejadian seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Sehingga mereka berharap bahwa negosiasi ini bisa menghasilkan hal yang positif walaupun di tengah adanya ketidakpercayaan sepenuhnya kepada Amerika Serikat dan Israel. Sehingga mereka meminta kepada para tim negosiator untuk berhati-hati dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Mereka menginginkan perdamaian tetapi tetap realistis melihat dinamika politik yang masih sangat kompleks. Baik, tentunya juga harapan yang sama kita nantikan daripada negosiasi yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Terima kasih WNI di Iran, Ismail Amin telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jaga keselamatan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.